Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, sedang bertemu kembali Bapak Ibu. Di tempat ini kita bersama-sama beribadah dan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita menghormati Allah Bapa Elohim Yahweh yang hidup. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu, Sion Datu Bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di hadapan Tuhan saat ini. Ini aku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Puaskan haus rindu jiwa ini akan Engkau ya Bapa. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam menyembah Engkau Bapa, aku temukan ketenangan jiwa ini. Urapi kami ya Bapa. Penuhi kami saat ini. Kami siap beribadah ya Bapa, memuliakan Engkau. Perkenankan setiap kami mengangkat pujian sembah di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami permuliakan. Allah Elohim Yahweh. Allah Roh Kudus, tuntun kami. Tuntun ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita pandang Tuhan. Haleluya. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku, curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Ku padamu, terkobarah untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga
penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar hatiku padamu. Berkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Mari lebih lagi kita pandang Tuhan, masuk lebih dalam hadirat-Nya. Saat aku di hadapan-Mu, ini aku Tuhan, terselimuti kehadiran-Mu. Pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku.
Hanya Engkau yang kuperlukan, hanya Engkau yang kubutuhkan, tiada yang lain. Hanya Engkau Bapa, pemelihara hidupku ini. Aku milik-Mu, aku berhutang kehidupan, berhutang kebaikan padamu Bapa. Oh, tak terbalas kebaikan-Mu, tak terhitung berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau balas Tuhan kebaikan-Mu, ku persembahkan hidupku, biarlah menjadi kepujian kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, ini doaku Tuhan, mau tetap tinggal di hati. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Ini rinduan kami bersama di rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hati. Sekali lagi dengan segenap hati jemaat Tuhan katakan, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu, tetap tinggal di hadirat-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah, Elohim Yahweh. Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan di tempat ini, amin. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan jabat tangan, kiri kanan depan belakang. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, kesempatan yang luar biasa kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan, katakan, aku ada hari ini karena-Mu, kasih setia-Mu begitu besar cinta-Mu, Kau selamatkanku, Kau selamatkanku, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Dia Tuhan Yesusku, Dia Tuhan Yesusku, amin. Kini ku mau hidup seperti Dia, hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu, agar ku bisa bersama-Mu. Darah-Mu, nyawa-Mu Tuhan, nyawa-Mu Kau serahkan di Kalvari.
agar ku bisa bersamamu. Mati bagiku agar ku bisa bersamamu Tuhan, agar ku bisa bersamamu. Darahmu, nyawamu, padaku di Kalvari, tebus dosaku. Dan kini darahku, nyawaku Tuhan, nyawaku. Mau serahkan padamu ya Allahku, bumi ku cintaimu. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari tenang teduhkan keberadaan kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siap kau selidiki saat ini. Dan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan. Selidikilah ya Bapa. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Dan kerendahan hati di hadapan Bapa katakan, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hati
bawaku sampai ke. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Oh, kini ku buka hatiku, selidikilah Tuhan, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sekali lagi katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Amin. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan terus ingin mendidik dan mengajar kami selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan jika terus Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami terus memperbaiki kehidupan kami sehingga kehidupan kami kelak berkenan kepadamu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Hari-hari ini hari-hari yang tidak baik-baik saja. Betul? Ya. Hari-hari ini rasanya begitu gerah gitu ya. Begitu panas suasananya ya Bapak Ibu. Yang penting jangan panas hati, oke? Ya. Tetap dijaga hati kita, tetap dijaga iman kita kepada Tuhan. Ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, Bapak Ibu. Ya. Semakin hari semakin tidak menentu. Ya. Semakin hari tidak semakin menyenangkan kita. Inilah ujian yang terbesar bagi kita di akhir zaman ini. Apakah kita tetap bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita tetap menyenangkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita di hari-hari yang semakin tidak menentu ini?
Inilah ujiannya Bapak Ibu. Kadang orang kalau nyaman mungkin enak saja ya. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melewati hidup dan perbuatannya. Tapi di saat suasana situasi yang tidak baik-baik ini, apakah kita tetap memuliakan Tuhan dalam hidup ini? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari-hari belakangan ini saya terus mencari apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun seolah-olah Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu seolah-olah tidak langsung menjawab apa yang saya inginkan dan saya doakan. Tapi di situ kita tidak pernah jemu-jemu mencari Tuhan, amin. Ya, tidak jemu-jemu mencari Tuhan. Terus mencari dan mencari. Carilah aku maka engkau ditemui, ya. Kita cari terus Tuhan, maka kita akan menemui Tuhan. Banyak orang mencari Tuhan gak ketemu, sudahlah. Hidup seenaknya, hidup sesuka-sukanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam situasi suasana apapun tetap mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat kita rasanya Tuhan kok gak ada ya. Tuhan itu ada Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu ada bagi mereka yang mencari Dia, mengasihi Dia, menghormati Dia dalam setiap kehidupannya. Kita kadang-kala berkata kita mengasihi Tuhan, ya, tapi kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup ini. Saya percaya orang-orang Kristen hari ini kalau ditanya, kamu mengasihi Tuhan? Tentu jawabnya, ya, saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya melewati perkataan kita, ya, aku mengasihi Tuhan. Tapi tidak ada rasa, Bapak Ibu. Ya. Contoh orang yang suami istri aja deh. Kalau pacaran itu bisa tidak, waktunya tidak bisa main-main gitu ya. Tapi kalau suami istri yang sudah nyata gitu di Minang ya, bukan karena Ocon sama Nadia mau menikah ini, tapi Tuhan inginkan, saya langsung teringat ya, seperti orang yang sudah bersuami istri gitu ya. Memang minggu-minggu pertama orang di dalam satu pernikahannya itu masih bulan madu gitu ya. Masih cinta, masih wah rasanya tuh gimana gitu ya. Nanti setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun, 2 tahun, nah di situ kelihatan Bapak Ibu cintanya benar-benar atau tidak. Nah yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mencintai itu ya, dalam situasi suasana apapun ya, keadaannya kita tetap mencintai, kita tetap menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Ya, kita harus menjaga perasaan dan kita harus mengerti satu dengan yang lainnya. Jangan egois. Jangan hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Nah, kadang-kala kita sama Tuhan begitu, Bapak Ibu. Kalau ada maunya, wah dengan Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Kalau ada masalah, cari Tuhan. Tapi kalau sudah enggak, jauh dari Tuhan. Nah, rumah tangga itu digambarkan adalah kasih Kristus dengan jemaatnya, Bapak Ibu. Ya.
Kalau suami istri ya sudah sebelum dia masuk dalam rumah tangga, kok bicaranya di rumah tangga ya? Sebelum dia masuk dalam rumah tangga, mengasihi Tuhan tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Saya percaya hubungan ini bukan pemberkatan nikah nanti tanggal 6 loh. Tapi Tuhan bawa hari ini saya. Saya tadi duduk di situ, Tuhan, saya cari-cari apa yang mau disampaikan. Cuma hanya Tuhan berbicara kepada saya, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan mencari Tuhan di saat kita mau butuh sesuatu. Yang Tuhan maksud adalah cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Itu adalah kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang berkenan. Kita sudah menghormati gak satu dengan yang lain. Kita sudah menyenangkan Tuhan gak setiap dari bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali malam dan bangun lagi. Tadi pujian kita mengatakan, selidiki aku Tuhan, apakah hidupku serong? Banyak orang tidak memperhatikan hal-hal seperti itu dalam setiap kehidupannya. Tidak takut dan tidak menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di Lukas 14 ayat yang 33 mengatakan, firman Tuhan demikian, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Apa itu milik? Milik itu apa? Yang tidak mau melepaskan, tidak mau berjuang untuk melepaskannya. Di dalam kehidupan kita itu milik bukan hanya harta saja Bapak Ibu ya, tapi milik yang ada ego, sifat angkuh sombong kita itu yang kita miliki dalam hidup ini, yang kita tidak mau berjuang untuk melepaskannya Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi saya mengatakan di tempat ini adalah yang Tuhan sampaikan amanat agungnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Sekali lagi jemaat di tempat ini, orang-orang yang datang ke tempat ini bukan dijadikan cuma hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi harus dijadikan menjadi murid dengan tujuan untuk diselamatkan, untuk ada tujuan untuk dibawa ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, tanamkan itu. Ya, itu yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Tidak cukup hanya mengkristenkan orang, cukup menjadi Kristen. Ya. Masuk di dalam suatu organisasi gereja, sudah bergereja, sudah yakin masuk surga. Ya. Tapi tidak diajarkan untuk menjadi murid. Ya. Menjadi murid tidak cukup hanya sekolah teologi ya Bapak Ibu. Jadi banyak orang langsung sudah lulusan teologi sudah yakin dekat dengan Tuhan, yakin masuk surga. Bukan hanya itu saja. Bukan berarti sekolah teologi tidak boleh Bapak Ibu. Harus
Ya, harus sekolah teologi. Yang Tuhan katakan adalah menjadi murid itu adalah orang-orang yang disekolahkan melewati kehidupan hari-hari untuk memiliki karakter Kristus, untuk kita menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Ya, itu yang dimaksud Tuhan, untuk kita menjadi serupa. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini, ya, untuk mengembalikan rancangannya yang semula, yang gagal, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga Tuhan Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia seperti saya dan saudara. Nah, kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, turun ke dunia menjadi Allah, menjadi Tuhan, Bapak Ibu, ya, tidak mungkin dia bisa menjadi teladan bagi kita karena dia Tuhan. Kenapa dia mau menyamai kita menjadi manusia? Supaya kita juga, kenapa Tuhan bisa? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Halo, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menderita, Bapak Ibu. Dia menderita di dunia ini. Dia merelakan dirinya untuk menderita bersama-sama dengan saya dan saudara. Amin. Amin. Supaya Tuhan bisa menteladani dalam kehidupannya, supaya kita bisa mengikuti teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mau ke sana, tapi Tuhan bawa kembali ke sini. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan mendengar kita harus serupa sempurna ini. Kenapa Tuhan selalu ingatkan ini, Bapak Ibu? Mungkin kita belum melakukannya. Belum mau melepaskan segala sesuatu yang terikat di dalam diri kita. Sehingga kita sulit untuk menjadi serupa, sempurna seperti Bapa. Sebab nanti di tahta pengadilan, kalau kita tidak serupa, sempurna, Tuhan tidak kenal kita, Bapak Ibu. Karena tidak serupa. Nyangkau aku tidak kenal engkau, itu nanti ada ayatnya, Bapak Ibu. Sebab itu kenapa Tuhan selalu ingatkan ini, Bapak Ibu. Ingatkan ini bagi kita, bagi saya juga, Bapak Ibu. Tadi bukan hanya sekedar pujian, selidiki aku terus Tuhan, apakah hidupku serong, apakah hidupku tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sudahkah aku serupa Tuhan, seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan ini? Itu yang kita harus selidiki, Bapak Ibu. Renungkan firman-Nya siang dan malam itu seperti itu. Baru itu yang dikatakan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Memang tidak mudah, tidak instan Bapak Ibu untuk mengerjakan ini, bertahun-tahun, panjang jalannya. Ya. Bukan berarti saya berdiri di tempat ini sudah mirip banget dengan Tuhan. Belum. Setidak-tidaknya serupa. Amin. Setidak-tidaknya serupa, belum sempurna Bapak Ibu seperti Yesus. Jangan alergi ya kalau didengar harus seperti Yesus, kan dia Yesus. Tapi inilah yang Tuhan kehendaki, bukan saya yang berbicara ini, tapi firman Tuhan yang berbicara bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Firman Tuhan juga mengatakan di Matius 7 ayat 21 ayat sampai dengan 23. Hidup keagamaanmu atau kebenaranmu haruslah lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Kita harus melebihi Bapak Ibu dari ahli-ahli Taurat. Tuntutan kekristenan itu tinggi Bapak Ibu. Kekristenan itu tinggi, mahal. Tidak sekedar hanya bisa berdoa, ya,
tahu firman Tuhan tapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan ini. Tidak. Kebenarannya Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini adalah keagamaan atau kebenaranmu harus lebih dari ahli Taurat. Kebenaran. Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara, dia belum di kayu salib. Tuhan ngomong ini belum dia belum mati di kayu salib. Dia menyampaikan khotbah ini di khotbah di bukit. Jelas Bapak Ibu, jelas. Tidak mudah menjadi orang Kristen. Tidak mudah hanya cukup percaya Yesus selamat. Tidak. Ya, menjadi orang Kristen yakin sudah masuk surga. Tidak. Kita harus melewati yang namanya proses demi proses dalam kehidupan. Nah, hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita di hadapan Tuhan berkenan? Sudahkah kita melakukan yang Dia kehendaki dalam hidup ini, mempraktekannya dalam hidup ini? Saudara gagal melakukannya tidak apa-apa, bangkit lagi, amin. Jangan setelah gagal, sudahlah, tidak berjuang lagi. Kenapa? Kita sulit untuk, kebanyakan orang Kristen sulit untuk menjadi serupa sempurna seperti Bapa karena malas berjuang, gagal, gak mau lagi bangkit, malas. Harusnya gagal, bangkit lagi, berjuang lagi. Bapak Ibu, kekristenan itu berjuanglah ke pintu yang sempit. Gak ada langsung dalam nama Yesus langsung. Enggak, berjuang. Tadi sebelum acara mulai, ibadah kita mulai, Pak Ucun ada bersaksi. Dia saat membutuhkan segala sesuatu karena dia mau menikah, Bapak Ibu. Keuangan sudah menipis, sedangkan kebutuhan masih ada yang belum dibayar dan sebagainya. Ya. Tuhan pasti membela setiap anak-anaknya. Bukan berarti langsung Tuhan tolong. Tuhan itu tahu setiap anak-anaknya. Nah, seperti itu contohnya. Kalau kita, Ocon bilang minta uang saat Ocon tidak membutuhkan, tidak mungkin. Sulit Bapak Ibu. Ya, setiap anak-anaknya itu dididik oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup apapun, setiap masalahmu, ya, Tuhan tidak mungkin tidak membela. Ocon bilang, langsung ada orang menawarkan Ocon pernah menawarkan ya tanahnya gitu. Dan pada waktu itu enggak laku, ya, enggak laku. Tapi saat Ocon dalam suasana situasi yang sangat membutuhkan, orang datang untuk beli itu dengan harga yang memang Ocon inginkan. Itu Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, itu Tuhan, Bapak Ibu. Malam 2 hari yang lalu, Ribka itu kesakitan perutnya, hampir lemas, hampir tidak berdaya. Kami pas nonton film rohani, kami KKR berdua di saat kita nonton itu, kita ikut KKR. Saat sudah tidak berdaya, yakin sajakah pasti sembuh. Bukan berarti ya kita ini dikit-dikit minta mujizat Tuhan, tapi dia sudah jalani penderitaan itu. Dan sudah habis, sudah gimana lagi ini kah?
Tuhan banyak berbicara kepada dia, menegur dia, menasehati dia kenapa begini. Tapi Ribka, ya Tuhan aku tahu. Ribka cerita, mujizat Tuhan luar biasa setelah kita tadi malam itu. Saat dia tidak berdaya, sudah titik akhir, sudah mungkin. Tuhan sendiri yang menjamah mengoperasi perutnya. Dia lihat ada tangan yang menjamah dia dan pagi-pagi itu langsung sehat dan hari ini dia sehat. Tidak seperti hari ini berapa hari yang lalu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita tidak ngomong aja serupa, sempurna, terus cari Tuhan. Terus kita tidak memiliki iman bahwa Tuhan itu supranatural. Amin. Jangan kita ngeroh-ngeroh, mujizat-mujizat, tapi karakter kita tidak seperti Kristus. Ngomong kosong, Bapak Ibu. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi gereja ini Bapak Ibu bukan berarti kita tidak mempercayai pekerjaan roh. Harus. Tapi bukan ngeroh-ngeroh. Kita melakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki, kita harus seperti Kristus dulu. Kita memiliki karakter Kristus, baru kita akan melihat mujizat-mujizatnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, di hari-hari yang sulit dan sukar ini, pekerjaan roh dibutuhkan. Sekarang pekerjaan roh kayak hampir hilang. Betul? Kenapa? Karena mereka malas berjuang tadi Bapak Ibu. Malas berjuang untuk menjadi serupa sempurna seperti Kristus. Dulu saya ingat zaman Geostudio itu mujizat Tuhan luar biasa terjadi, orang yang dilepaskan manifestasi. Luar biasa. 5 tahun berjalan hilang, lenyap, mati. Bahkan bubar. Orang-orangnya nggak tahu kemana. Tinggal kami yang meneruskan perjuangan itu. Dan kami berjuang. Tidak cukup hanya kita melihat mujizat dan sebagainya. Habis itu sudah. Enggak, Tuhan mendidik kita terus untuk menjadi serupa sempurna. Untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Sehingga saya terus berjuang untuk mempraktekkan karakter Kristus itu dalam kehidupan. Untuk menjadi serupa. Dan hari ini saya melihat kuasa Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bilang sama Ribka, kamu sembuh. Tuhan kasih mujizat. Oh John, percaya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu. Terus hari-hari ini yang saya layani, bangkit. Yang tadinya lemas, takut, kayak dikejar setan, bangkit. Bangkit Bapak Ibu, rohnya. Amin. Dan kita akan melihat kemuliaan di akhir zaman ini. Banyak orang membutuhkan pekerjaan roh ini. Tapi harus memiliki karakter Kristus. Harus kita seperti Kristus supaya kita melihat kuasa Tuhan. Dan kita tidak akan pernah sombong. Karena itu milik Tuhan. Kita hanya dipercaya saja sama Tuhan. Dipinjam oleh Tuhan di akhir zaman ini. Saya bilang sama Ribka, mungkin ya Kak, bukan mungkin. Tuhan memberikan lagi kesempatan karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak inginkan satupun yang binasa. Ya. Tuhan akan menghidupkan kembali pekerjaan roh ini. Tapi Tuhan mempercayai orang-orang yang sudah serupa. Sempurna seperti Bapa. Yang memiliki karakter Kristus. Maka berjuanglah. Berjuanglah. Supaya kita menghidupkan kuasa Roh Kudus. Harus serupa
sempurna seperti Bapa. Harus sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Kalau kita tidak sepikiran dan seperasaan Kristus, bisa roh lain yang masuk. Pikiran manusia kita, perasaan manusia kita. Makanya harus dididik, harus berjuang untuk kita memiliki karakter Kristus. Amin. Sebab itu lepaskan segala sesuatu. Kesombongan, keakuhan, egois, sakit hati, dan sebagainya, Bapak Ibu. Buang semua. Dosa-dosa kita buang. Supaya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup ini. Amin. Baru kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan seperti Pak Ujon tadi. Membuktikan Tuhan itu hidup. Karena dia berjuang. Untuk memiliki karakter Kristus. Amin. Kesabarannya ditambah lagi, John. Amin. Emosinya semakin diperkecil, tidak langsung instan, Nadia. Jangan langsung kamu minta Ocon kayak malaikat. Enggak bisa, ya. Melewati proses. Amin. Dia berjuang, makanya dia terus berjuang, jangan malas berjuang. Pasti ada Roh Kudus yang memberitahu, John, tadi kamu agak sedikit emosi loh. Nanti suatu saat nanti Tuhan akan ajarkan kita terus. Dan John, oh iya saya tidak boleh. Terus sampai benar-benar kita sabar seperti Kristus, amin. Sehingga kita memiliki karakter Kristus. Nah di situ kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Nah, kita sudah melakukan kehendaknya dalam hidup walaupun belum sempurna. Katakan amin. Amin. Melewati yang namanya perjuangan hari lepas hari. Ya, jangan bosan-bosan. Saya aja sekian tahun Bapak Ibu. Waduh, prosesnya nggak mudah, nggak langsung. Nggak langsung, harus sabar. Saya orangnya emosian, ya, suka panik. Tapi puji Tuhan, diproses demi proses lumayan, Bapak Ibu. Nggak seperti hari ini yang bisa menilaikan diri kita ini, ya, sabar, sabar. Kan buah-buah roh itu ada kesabaran, ya, ada kelemah lembutan, amin. Ada yang terakhir apa? Penguasaan diri. Amin. Harus kita miliki itu, Bapak Ibu. Buah kekristenan itu harus memiliki itu. Makanya harus melepaskan segala sesuatu milik kita, berjuang. Ya. Berjuang melewati apa? Saya bersyukur nih banyak anak-anak muda hari ini belajar puasa. Amin. Itu belajar untuk penguasaan dirinya. Amin. Halo. Belajar dulu dari hal-hal seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang keinginan mata, belajar, oh, sudah cukup. Ya kan? Belajar itu apa? Online itu belanja dikurangi. Amin. Cari yang perlu-perlu saja, apalagi di zaman yang susah ini Bapak Ibu, ya, harus kita beli yang sangat-sangat perlu, yang tidak perlu jangan, amin. Halo ibu-ibu, ya, atau anak-anak, adik-adik, anak-anak muda semuanya dikurangi, itu belajar penguasaan diri juga, amin. Supaya kita memiliki ada karakter itu penguasaan diri. Amin. Kalau saya tingkatannya lebih tinggi Bapak Ibu. Kadang-kala kalau saya nonton di media sosial itu hal-hal yang tidak perlu, di sini saya ada bilang, kamu waktumu tadi berapa menit loh, hampir 1 jam kamu nonton itu loh. Coba berdoa, berdiam diri.
Wah, itu ada di sini loh sinyal-sinyalnya. Tapi kalau belanja-belanja yang online itu nggak pernah saya. Kadang-kadang cuma hanya santai, kalau jenuh di rumah pergi keluar itu aja ya, cuman berkelana aja supaya suasana itu tidak jenuh gitu. Padahal nggak ada apa-apa yang dibeli, nggak ada, karena tahu sayang, nggak perlulah karena di rumah masih ada, baju masih ada, gitu. Jadi sangat-sangat kita harus benar-benar ada penguasaan diri. Amin. Halo. Supaya kita tahu kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna. Amin. Nah, itu baru berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu satu perjuangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Jangan asal-asal aja hidup ini sembrono. Ya, harus ditertibkan. Semua ditertibkan, makan kayak Ribka diizinkan supaya tertib dalam hal makanan yang tidak baik, yang tidak bisa jangan dimakan. Nah, itu Tuhan menertibkan kita, jangan lagi. Kemarin waktu sudah sembuh, coba kamu makan nasi. Enggak nih. Bagus. Ada pelajaran karena sudah diajarkan. Ya, pelan-pelan dulu. Amin. Pelan-pelan. Kak, makan ini lagi kak? Enggak mie. Nah, berarti dia sudah ada penguasaan diri. Amin. Segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan di Roma 8 ayat 28-29. Amin. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan untuk kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki buah-buah roh itu. Halo? Apapun masalah kita gitu. Ya. Dilatih setiap hari supaya kita memiliki buah-buah roh. Yuk kejar, berjuang. Dan saya katakan di akhir zaman ini memerlukan yang namanya kuasa, menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan juga. Tapi benar-benar tidak membuat kita jadi arogan seperti Kristus, ya. Tanpa itu gereja tidak hidup. Kita harus membuktikan bahwa Tuhan itu iya dan amin. Mengalami Tuhan, itu katakannya mengalami Tuhan. Itu loh Pak Ucon, Ribka itu mengalami Tuhan, saya mengalami Tuhan. Kalau kita, jangan kita yang dulu dari Roh Kudus, mendahului Roh Kudus, ya. Kita membelakangi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri seseorang, ya, yang benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan. Contoh kayak kemarin, saya mau berangkat ke Jakarta, saya bingung. Hari Sabtu ini gimana ya Tuhan? Saya harus ini. Bingung saya, sedangkan hari Sabtu itu ada 2 permintaan. Sama-sama penting nih. Tuhan yang mana ini? Yang dari Tuhan. Apa yang ini? Kalau memang dari Tuhan pasti ada aja caranya Tuhan. Betul saudara. Saya ditelepon oleh yang acara hari Sabtu itu di Jakarta. Bu, kita tunda yang ini. Berarti yang satu Bapak Ibu. Amin. Nah, karena kita mengandalkan Roh Kudus supaya hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Banyak kita serampangan aja. Kalau kita menunggu Roh Kudus yang bekerja sabar, pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik. Amin. Yang sesuai dengan yang Dia kehendaki. Itu indah banget Bapak Ibu. Ya, kita merasakan dan kita mengalami Tuhan ada di dalam hidup kita. Makanya itu yang membuat kita selalu hidup. Harus banyak mengalami Tuhan, sabar menghadapi itu. Sehingga saya tahu, oh tujuan saya jelas nanti. Tujuan saya pasti gitu. Nah, habis itu rencana saya manusia, saya pikir ke Jakarta ya agak lama sedikit lah.
Terus saya ditelepon, kita habis hari Sabtu ini ada acara, kita langsung ke Banjarmasin, ada pelayanan. Wow, bingung lagi saya Bapak Ibu. Nah, Tuhan melatih saya, mendisiplinkan saya ikut sesuai dengan kehendaknya. Kehendak saya ada, malas lah ke Banjarmasin. Saya ke Jakarta itu tiket saya mahal. Saya harus lama dong di sana karena banyak yang saya harus kerjakan gitu kan. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, saya mau bilang apa? Tidak usah pusing dengan mahalnya tiket, uang keluar. Kalau Tuhan yang perintahkan, amin. Karena saya orangnya itu perhitungan Bapak Ibu. Kalau saya jalan ini saya harus begini. Kalau cuma 3 hari balik lagi, waduh rasanya tidak efisien, tidak maksimal rasanya begitu. Tapi Tuhan kadang-kala itu beda, karena itu Tuhan kadang-kadang melatih saya untuk saya mengikuti sesuai dengan yang Dia kehendaki, sesuai dengan Roh Kudus yang menuntun kita. Kalau bilang stop, kalau Dia bilang ke sana ya kita ke sana Bapak Ibu. Tidak boleh, enggak Tuhan aku harus begini. Nah, itu kadangkala kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau taat saja Bapak Ibu. Kalau kita taat, pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Halo. Kalau kita terus melanggar apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Kristus itu hidup dalam kehidupan kita? Bagaimana setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan itu juru selamat yang hidup. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kalau kita tidak menghidupkannya, kalau kita tidak melatihnya, tidak berjuang, makanya kita harus memiliki buah roh itu Bapak Ibu. Ada penguasaan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada sukacita. Ya, amin. Apapun sukacita yang terjadi, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Wah, itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu berjuang setiap hari. Amin. Amin. Nah, saya ada PR ini Bapak Ibu. Terus saya berjuang untuk hal itu. Saya berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan Roh Kudus yang tuntun saya. Satu, dijawab sama Tuhan. Saya berangkat aja dulu ke Jakarta. Kalau Tuhan suruh saya lama di sana, ada aja cara Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan. Kalau saya suruh Tuhan balik lewat Banjarmasin karena ada yang dilayani di sana, saya akan pergi. Saya harus taat dengan Tuhan. Biasa saya kan paling tidak 2 minggu, 3 minggu pulang. Ini 3 hari. Bayangkan Tuhan itu luar biasa. Di zaman yang sulit ini saya pulang pergi Jakarta loh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan itu kaya. Amin. Amin. Iya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang pada takut. Makanya saya keluar uang itu bukan untuk foya-foya Bapak Ibu. Saya mengeluarkan uang untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tugas dari Tuhan. Baru saya kadang-kadang, aduh uang ini begini ya, saya tahan-tahan karena saya mementingkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Iya. Dan Tuhan tidak biarkan saya Bapak Ibu. Saya tidak menunggu orang yang bayarin saya, enggak. Tapi ada aja cara Tuhan. Kayak saya berangkat bulan yang lalu, saya bayar sendiri tiket. Pulang diganti sama Tuhan, malahan lebih dari apa yang saya keluarkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan takut. Kita mau ke sini ke situ, kita kayak seolah-olah tidak mempercayai Tuhan. Jangan memble dulu ya Cun. Ya. Gimana untuk ini? Panik. Marah, cemberut. Ya Nadia, percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anak yang mengasihi. Perkawinan kalian itu nanti akan memuliakan Tuhan. Amin.
Tuhan akan menunjukkan orang yang taat sama Tuhan. Untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana orang percaya Yesus dalam hidup kita? Kalau kita tidak menghidupkannya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita malas berjuang. Gagal sebentar, gagal sekali. Tidak mau berjuang lagi. Begitu-begitu aja rohaninya. Bahkan mati rohaninya. Karena tidak mau bangkit lagi, lama-lama mati. Sulit. Kalau nggak dihajar lagi kayak Ribka. Aduh, sampai Tuhan bicara, kamu itu kaku sama aku. Kenapa jadi kaku? Kaku itu kalau saya ambil itu kayak hampir-hampir pingsan. Saya enggak bilang mati ya, hampir-hampir pingsan gitu ya. Rohnya. Kalau enggak dibuat seperti itu dia langsung dia bangkit. Hidup. Itulah cara Tuhan mendidik anak yang dikasih. Anak yang kukasih dia ditegur dan diajar sama Tuhan. Jangan sampai begitu dong. Saya enggak mau sampai begitu parah. Sebelum saya dihajar sama Tuhan, saya bangkit dulu. Kalau saya merasakan ada sesuatu, aduh kenapa ya, saya bangkit, saya nggak mau seperti hari ini. Berlari. Seperti 2 minggu yang lalu Tuhan berbicara kita berlari. Artinya berjuang. Karena keadaan ini tidak baik-baik saja. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, sederhana firman Tuhan hari ini Tuhan berbicara secara khusus bagi kita. Dengan suatu kesaksian yang luar biasa, yang terbukti hari ini. Dan nanti suatu saat kita akan melihat lagi. Mungkin banyak orang-orang yang akan mencari gereja atau pelayanan yang menghidupkan Tuhan di tempat ini. Makanya kita dulu dilatih oleh Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu, kue Tuhan nah, kue. Karena Tuhan memberi kesempatan nih Bapak Ibu. Karena dia tidak inginkan satu pun yang binasa. Ini kesempatan yang terakhir. Di penghujung akhir zaman ini. Tuhan akan menghidupkan pekerjaan-pekerjaan rohnya. Seperti zaman waktu tahun 90-an di Palangkaraya ini khususnya. Waktu itu belum ada pekerjaan roh. Kami sebagai hamba Tuhan pada waktu itu dipakai Tuhan. Banyak pertobatan pada waktu itu. Yang datang ke tempat kita itu sampai ribuan, Bapak Ibu. Tapi karakter tidak dibentuk. Ya, cuman karunia Roh Kudus yang bekerja. 5 tahun padam. Artinya padam, Tuhan memproses. Dan hari ini karakter dibentuk dan kuasa Roh Kudus akan dibangkitkan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa untuk ini. Salah satu, terus jangan habis menikah rohnya dipadamkan. Terus kejar. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, Ribka harus bangkit lagi. Semua kita harus bangkit, harus berjuang supaya menghidupkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menerima, memperingati tubuh dan darah Kristus. Ya, tundukkan kepalamu. Saudara diberkati.
Ada rasa haus. Setelah firman Tuhan disampaikan ada rasa gitu. Berarti roh saudara hidup. Amin. Jangan menganggap remeh. Saya mau tanya, gimana rasanya rohmu setelah firman Tuhan disampaikan? Hidup. Ada rasa darah yang hidup. Gitu. Amin. Puji Tuhan. Ada? Berarti saudara dihidupkan. Mujizat Tuhan terjadi hari ini. Amin. Jangan saudara, itu berarti tidak mau dihidupkan rohmu. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kau tidak cuma hanya berbicara bagi kami, tapi Kau menghidupkan roh kami yang letih, lesu. Terus Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Sebab itu hidupkan roh kami Tuhan, roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita menikmati tubuh dan darah-Nya. Haleluya. Penuhi mereka dengan roh-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan memenuhi engkau. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, hatimu. Mulai tempat ini Tuhan Engkau menyatakan kuasa roh-Mu bekerja. Ya Ralamase kenamase. Haleluya. Buka hatimu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Percayakan Dia Allah yang hidup menjamahmu. Indah ya Ralamase nama toko nayase.
Ya terus sikina masena ya lalambase. Inayara lamase. Bersihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hirasekina matokonaya sekina mase. Inaya sekina matokonaya. Terus bersihkan nirapatakaya lama sekina matokonaya. Yara lama sekina matod. Bersihkan dari setiap roh kenajisan. Roh-roh apapun yang tidak mempermuliakan Engkau dalam kehidupan setiap kami. Hestekena matokonaya rabam. Nama sikina ya ralama tokon. Tahirkan dan pulihkan keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Inna sekena matokona ya ralama. Inna ya ralama. Inna ya ralama. Inna ya ralama. Biarkan Roh Kudus memenuhi Engkau. Iralamase, rasakan. Inayaralamase. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Bapa. Kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu dari dulu sampai saat hari ini. Setiap kami Tuhan menyatakan kuasa Bapa, berbelas kasihan buat umat-Mu Bapa ya ralamasi. Haleluya. Angkat kedua tanganmu jika engkau mau berkomitmen, mau diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Ya raseki nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
bangkit berdiri. Haleluya, bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kedua tanganmu, roti dan cawan diangkat melebihi tubuh kita. Inaya ralamase, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengimani itu tubuh dan darah-Mu hidup dalam kehidupan kami, Bapa. Roti diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menghormati tubuh dan darah-Mu Bapa yang masuk di dalam tubuh kami. Kami menghormati dan kami menghargai Tuhan, melewati setiap perbuatan hidup kami Tuhan. Inayase, tolong kami Bapa, tolong kami Bapa, tolong kami Yesus, supaya Roh-Mu terus tinggal diam dalam hidup kami Bapa. Karena tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami kering Tuhan, kami tidak memancarkan Engkau dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan, tolong jangan lepaskan kami. Masih beri kami kekuatan, kemampuan untuk Engkau selalu melekat dalam hidup kami. Iraseke nama toko nayara lamase, inayara lamase, nayara lamase. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian tadi, haleluya, haleluya. Naikkan
dengan sungguh-sungguh naikkan pujian. Amin, haleluya. Amin, Tuhan disukakan dan disenangi oleh kita hari ini. Amin. Tuhan menerima pujian penyembahan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, jika Engkau berbicara bagi kami pada saat hari ini, ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, seturut dengan kehendak. Terima kasih jika Engkau mempercayakan kami untuk sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kami rindu untuk hal itu Tuhan. Tapi kami harus memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami harus memiliki karakter-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami tahu itu tidak mudah untuk kami capai, untuk kami raih. Tapi kami percaya Engkau yang menuntun dan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa Roh-Mu. Jauhkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak inginkan kami mau melakukan segenap rencana-Mu dalam hidup ini. Tutup bungkus setiap kami semuanya di tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhiri ibadah pertemuan kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.